Shalom anak-anak ibu semua. Apa kabar kamu hari ini? Yuk sama-sama kita katakan, bersama Yesus aku dahsyat, ajaib, luar biasa. Yes, yes, yes. Mari anak-anak ibu sekalian, kita akan beribadah di dalam menyambut perayaan Paskah. Nah, anak-anak ibu, begitu juga mama papa yang ada di rumah, mari kita sama-sama boleh menikmati ibadah kita hari ini. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita ambil sikap hati untuk bersaat teduh. Kita berdoa dengan sikap berdoa, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, buat hari ini, buat nafas kehidupan, buat waktu, kesempatan, buat hidup yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, buat ibadah yang kami akan ikuti Tuhan. Biarlah Engkau Bapa yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami agungkan di dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan Yesus, buat anak-anak kami yang berada di rumah saat ini, yang tetap setia menunggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkaulah yang menolong setiap anak-anak kami Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami juga serahkan pujian kami, penyembahan kami, doa kami, firman Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan kami, sucikan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak ibu, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Mari berdiri bersama ya, mama papa juga. Ayo kita menari buat Tuhan. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita akan bernyanyi, Yesus disalib karena cinta saya. Mari angkat tangannya, gerakkan tubuhnya. Kita mau menari buat Tuhan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Mari anak-anak ibu ikuti gerakannya ya. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan.
Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Mulialah namanya, mulialah namanya. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Nah, kita akan responsoria yang diambil dari Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Anak-anak boleh buka Alkitabnya ya, dari Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Ibu akan bacakan buat kita semua. Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Baiklah anak-anak ibu sekalian, mama papa, kita angkat pujian kita, Yesus sayang padaku. Mari kita naikkan pujian kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari anak-anak ibu kita naikkan pujian kita lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya.
Baiklah anak-anak ibu sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, sikap kita, hormat kita untuk boleh duduk dengan tenang, dengan diam, mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan Roh Kudus yang manis dengan sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Naikkan penyembahan kita lebih sungguh-sungguh lagi dari awal. Biarlah setiap kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita menaikkan pujian, kita mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak ibu kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang adik-adik, apa yang terjadi? Tadi kalau kita melihat kayaknya teman-teman kita itu pada berseru ya. Kayaknya
Akhirnya mereka sedang menyambut seseorang yang datang nih. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Lause mau tanya nih, seandainya kalau misalnya kita kedatangan tamu istimewa, apa yang harus kita lakukan? Pasti kita semua menyambutnya ya. Kalau zaman sekarang pasti adik-adik semua mengambil handphonenya untuk bisa selfie ataupun videokan. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat sore hari ini kami datang di hadapan-Mu dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin setiap hati kami. Berkati Lause yang akan menyampaikan firman-Mu dan setiap kami dimanapun kami berada, Tuhan pimpin hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Lause mau bercerita nih tentang ketika Yesus akan masuk ke Yerusalem. Dan tidak terasa ya adik-adik ya, bulan depan kita sudah merayakan hari Paskah. Nah, adik-adik kita bisa melihat gambar di depan ini ya. Nah, kita bisa melihat sebelum Yesus masuk ke Yerusalem ya, pada waktu itu Yesus ada tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Ya, sebelum Yesus masuk ke Yerusalem adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh 2 muridnya untuk pergi masuk duluan ke Betlehem. Ya, untuk apa? Untuk mengambil ya seekor keledai. Nah, kata Tuhan kepada muridnya, nanti ketika engkau bertemu di satu rumah ada 1 ekor keledai bersama anaknya, ya, coba kamu bawa. Kalau ada orang yang bertanya, katakan guru memerlukannya. Nah, adik-adik, oleh karena itu 2 murid ini kemudian pergi. Ya, mereka pergi dan mereka melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Nah, apa yang terjadi? Ternyata benar adik-adik. Ya, kedua muridnya itu akhirnya ya datang dan mereka mengambil seekor keledai. Kemudian mereka mengalaskan dengan baju mereka di atas punggung keledai ini. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan Yesus naik dan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Adik-adik, apa yang terjadi ketika Yesus masuk ke Yerusalem? Wah, semua orang berbahagia, semua orang bersorak-sorai, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Adik-adik, kita bisa melihat ya, semua masyarakat berseru. Ada yang menghempaskan kain, ada yang menghempaskan daun palem, semua pada berseru bersorak-sorai. Pertanyaannya adik-adik, kenapa ya orang-orang pada waktu itu berseru ya? Nah, ternyata mereka tahu adik-adik, Tuhan Yesus ya, mereka tak kenal Tuhan Yesus sudah melakukan begitu banyak mujizat. Ya, Yesus memberikan makan berapa orang? 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Kemudian mereka tahu Tuhan Yesus sudah membangkitkan Lazarus. Bahkan Tuhan sudah menyembuhkan banyak orang sakit. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, banyak yang sudah Tuhan lakukan. Oleh karena itu semua orang mengagumi. Makanya ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, semua pada bersorak-sorai, semua pada bersuka cita, dan mereka semua menyambut kedatangan Tuhan. Tujuannya apa? Nah, adik-adik, ternyata pada zaman dulu ya, orang Israel ya, mereka mengalami penindasan dari tentara Romawi. Oleh karena itu ya, ketika orang Israel tahu Tuhan itu sudah melakukan begitu banyak mujizat, Tuhan sudah melakukan begitu banyak pelayanan, mereka berharap Tuhanlah yang menjadi raja mereka, yang bisa membebaskan mereka dari tentara Romawi. Oleh karena itu mereka berseru kepada Tuhan. Nah, adik-adik,
ternyata ketika semua orang berseru kepada Tuhan, ada beberapa orang nih, coba adik-adik lihat gambarnya ya. Ada beberapa orang yang sedang mengintip Tuhan Yesus. Siapa mereka? Ternyata mereka adalah orang Farisi. Ya, mereka adalah orang Farisi dan mereka menegur Tuhan. Tuhan, guru, kalau bisa suruh mereka semua diam, ya. Kemudian kata Tuhan apa? Kalau saya suruh mereka diam, ya, maka batu-batu inilah yang akan bersorak. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Batu pun bisa mendengarkan apa perkataan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Nah, adik-adik, kita bisa melihat semua orang mengagumi Tuhan. Semua orang bisa bersorak kepada Tuhan karena mereka menginginkan Tuhan menyelamatkan mereka dari tentara Romawi. Ternyata adik-adik, ya, Tuhan bukan hanya menyelamatkan mereka dari tentara Romawi. Tuhan senang mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan hidup mereka. Nah, adik-adik, kalau tadi kita lihat ya, Tuhan Yesus tadi naik keledai ya. Tuhan Yesus tidak naik kuda, ya. Biasanya nih kalau naik kuda, ya, itu melambangkan apa? Kuda itu kan perkasa ya. Biasanya kalau orang mau pergi berperang, mereka harus naik kuda. Dan apa? Kuda itu larinya cepat. Beda dengan apa adik-adik? Beda dengan seekor keledai, jalannya pelan. Ya, nah adik-adik, tujuan Tuhan mau naik keledai ini artinya apa? Tuhan mau datang sebagai Raja Damai adik-adik. Ya, Tuhan mau datang bukan untuk perang, tapi Tuhan mau datang sebagai Raja Damai. Raja Damai apa? Karena Tuhan mau mendamaikan Allah dengan manusia. Adik-adik kita tahu, hidup kita, ya kita yang harusnya ya di neraka. Tetapi Tuhan mau datang ke dunia ini, Tuhan mau mati di kayu salib, ya dia harus disiksa, darahnya inilah menyelamatkan kita. Jadi Tuhan mau datang untuk mendamaikan hubungan kita dengan Allah Bapa. Nah adik-adik yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki Paskah. Kita mengingat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Ketika orang-orang bisa berseru kepada Tuhan adik-adik, ya mereka menyambut Tuhan. Nah beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi kita akan memasuki Paskah. Kita akan merayakan, kita akan mengingat bagaimana penderitaan Tuhan. Adik-adik kita bersyukur kalau Tuhan mau datang ke dunia ini, mau menyelamatkan kita dengan apa? Dengan darahnya. Ya, hidup kita ditebusnya. Ya, oleh karena itu kita beroleh kasih daripada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, ya Tuhan mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Ya, oleh karena itu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya adik-adik, biarlah kita boleh semakin mengasihi Tuhan. Terlebih kita juga mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa itu adik-adik? Mungkin itu keluarga ya, mungkin itu teman-teman, mungkin siapa lagi? Mungkin itu adalah family-family ataupun tetangga kita. Mari adik-adik Lause mengajak kita. Ya, kematian Tuhan Yesus ya yang telah menebus setiap hidup kita. Tuhan tidak mati selama-lamanya. Tuhan bangkit dan menyediakan satu tempat untuk kita adik-adik. Bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Nah adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah Yesus di dalam hatimu. Biarlah di dalam momen Paskah ini kita boleh mengingat kembali kasih Tuhan. Ya, Tuhan sudah mengasihi kita dan kita boleh mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan Tuhan di kayu salib sebagai bukti tanda bahwa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau menyambut Tuhan dan kami boleh merasakan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak ibu sekalian, mama papa, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa, kita akan mengucapkan bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji serta
akan menghadiri ibadah sore ini. Mari kita berdiri. Arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati ibadah selesai.